Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan praktik persidangan PTUN dengan gugatan sengketa pembatalan calon kepala daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Gilang Ramadan sebagai panitera pengganti. Saya Damar selaku saksi tergugat. Saya Risma A sebagai tergugat. Saya Lodemong Kalpir selaku saksi ahli tergugat. Saya Rimbawa selaku saksi ahli. Saya Saifullah Bidin selaku saksi penggugat. Saya Lasalwa sebagai juru sumpah. Saya Amir selaku petugas pengadilan. Saya Gusti Munanto selaku penggugat. Saya Iqbal selaku kuasa hukum tergugat. Saya Dinasma Selamati selaku kuasa hukum penggugat. Saya Ardi selaku hakim anggota 2. Saya Alfian selaku hakim anggota 1. Saya Muhammad sebagai hakim ketua. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dimulai, di sini petugas ingatkan untuk membacakan tata tertib persidangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang selama sidang berlangsung. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Quran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Baik, sekian tata tertib persidangan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh semua pengunjung sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi 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 Om. Sebelum sidang dimulai, dipersilakan kepada kuasa hukum untuk memasuki ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sidang tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha dengan nomor 118/2018/PTUN Kendari antara pihak penggugat Gusti Munanto SIP melawan tergugat Dr. Andus Risma A. Esos pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim memerintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang memeriksa dan menyelidiki perkara Tata Usaha Negara nomor 118/G/2018 antara pihak penggugat Gusti Munanto SIP melawan tergugat Dr. Andus Risma Esos pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para petugas diperintahkan untuk menemani pihak tergugat dan pihak penggugat di ruangan persidangan. Baiklah, silakan dulu. Baik, para saudara penggugat, majelis hakim akan memeriksa identitas penggugat terlebih dahulu ya. Kepada penggugat harap dijawab identitas sesuai dengan kartu identitasnya ya. Saudara penggugat, majelis akan membacakan identitas saudara. Tolong didengarkan ya, kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Nama Gusti Munanto SIP, tempat tanggal lahir Anumerta 1 Oktober 1984. Alamat Jalan Kapten Anumerta, Pierre Tandian nomor 16 Kota Kendari. Agama Islam, pekerjaan dengan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar ini identitas saudara? Ya benar, ya benar. Baik, pada saudara tergugat, majelis hakim akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Tolong dengarkan, jika ada yang salah mohon dikoreksi ya. Nama Dr. Andus Risma Esos, tempat tanggal lahir Tanjung Balai 17 Maret 1972. Alamat Jalan Salamani nomor 37 Kendari Sulawesi Tenggara. Pekerjaan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kewargaan Indonesia. Apakah benar ini identitas saudara? Iya, yang mulia. Baik. Pihak penggugat dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili? Diwakili yang mulia. Dalam perkara ini, saya Dinas Selawati selaku advokat dan Dinas Hakim Selawati yang beralamat Jalan Kolektor 3 nomor 3 Pengaprian Kecamatan Dadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan kuasa khusus yang tanggal 17 September 2018 akan menampingi penggugat untuk berada di persidangan menyatakan selesai majelis hakim. Baik, saudara kuasa hukum penggugat silakan bawa surat kuasa khusus dan izin praktik beracara serta kartu tanda advokat di majelis. Baik yang mulia. Yang tergugat silakan ikut memeriksa. Baik. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, pada pihak tergugat dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili? Diwakili yang mulia, dalam perkara ini saya Iqbal SHMH adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum LBH Permata Adil SH yang berkantor di Jalan Pelindung 2 RT 001 RW 02 Kecamatan Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus. Persidangan hingga kasus ini selesai majelis hakim. Baik, kuasa hukum tergugat silakan bawa surat kuasa khusus dan izin praktik beracara serta kartu tanda alfabet di majelis. Pihak tergugat silakan ikut memeriksa. Baik yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan surat gugatan ada pada hakim ketua sidang. Namun, hakim memerintahkan kepada kuasa hukum penggugat
kepada pihak penggugat, apakah telah siap dengan gugatannya? Sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah telah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik. Baiklah, pihak penggugat setelah mengajukan gugatannya. Baiklah, pihak penggugat silakan membacakan gugatannya. Baik yang mulia. Gugatan, objek gugatan sebagai putusan Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 475 dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dari PML 2 dari 3 dari 2018 tentang pembatalan calon kepala daerah. Dalam hal ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara pada pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari 2018. Pedal Seni 1. Bahwa penggugat pada tanggal 17 Juli 2018 telah menyatakan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2018 mendatang dengan menyertakan dokumen administrasi persyaratan pencalonan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Bahwa berdasarkan tersebut maka sudah jelas penggugat dalam hal ini telah sah dengan hukum dan memiliki hak hukum peserta dalam pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara. Poin 2 dan 3 yang kembali bacakan. Posita 1. Bahwa keputusan tergugat nomor 175 dari KPU 2018 yang dibuat pada tanggal 9 September 2018 telah memiliki ketentuan sebagaimana dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan atau usaha negara. 2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat itu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Poin 3. Bahwa tergugat menolak keputusan tersebut dalam hal ini telah melanggar hak penggugat untuk peserta mencalonkan diri dalam pilkada 2018 yang mana penggugat telah sah dan menyusun pencalonan atas musyawarah partai para pemuda atau PHP sesuai dengan keputusan Kemenkumham tersebut. Poin selanjutnya yang akan dibacakan petitum. Kalimat 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penggugat berhak untuk menyatakan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari negara pemuda atau PHP pada pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara 2018. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini seperti diet atau apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon dosen yang masih sekali lagi ex aku Ebon Kematan kalau menggugat. Sekian yang mulia. Baiklah, pihak penggugat setelah mengajukan gugatannya, apakah ada gugatannya akan dirubah? Tidak ada yang mulia, yang merupakan gugatan yang semula. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatannya atas gugatan kepada penggugat? Sudah siap yang mulia. Kepada pihak tergugat, silakan bawa salinan jawaban gugatannya kepada majelis dan pihak penggugat. Kepada pihak tergugat, silakan bacakan jawaban gugatannya. Baik yang mulia. Eksepsi dan jawaban gugatan dalam perkara tun nomor 118/2018 dari PTWN Kendari. Kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa, masing-masing adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum LBH pertama Adil yang berkantor di Jalan Pelindung 2 RT 01 RW 02 Kecamatan Kuasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2018. Dan ini selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Dengan ini tergugat hendak mengajukan tanggapan gugatan terhadap atas nama Gusti Munanto tempat tanggal lahir Ranometer 21 Oktober 1984, alamat Jalan Kapten Anumerta, DRT Tandem nomor 16 Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan wira swasta, keluarga negara Indonesia. Dengan hormat untuk dengan atas nama tergugat kuasa tergugat, dengan ini mengajukan tanggapan tergugat atas gugatan para penggugat yaitu sebagai berikut. Poin pertama dalam eksepsi. Poin A, gugatan penggugat. Poin pertama, bahwa dalam posita atau fundamentum petindi meskipun gugatan penggugat diajukan masih dalam
tenggang waktu yang sesuai dengan syarat diajukan gugatan oleh penggugat. Namun jika melihat objek sengketa di sini yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau usaha negara yang berwenang yaitu tergugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana menurut tergugat dalam hal ini apa yang ia telah lakukan adalah telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan SK. Poin 2 dan selanjutnya telah dibacakan. Poin B, gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat tersebut tidaklah berdasarkan pada ketentuan hukum positif, sebab Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, di mana pada pasal 38 ayat 2 peraturan tersebut mengatakan bahwa menurut tergugat apa yang dijalankan penggugat dalam penggugatnya adalah tidak berdasarkan dengan fakta, bahwa pada saat penyerahan dokumen administrasi pencalonan penggugat tidak menyertakan keputusan pemimpin partai politik yang dalam hal ini dikarenakan memiliki dualisme kepengurusan partai, maka penggugat harus menyertakan SK Kemenkumham. Poin 2 dan selanjutnya sudah telah dibacakan. Poin 3 dalam pokok perkara. Poin A, bahwa dikeluarkannya surat keputusan nomor 175 garing KPU Provinsi Sulawesi Tenggara garing PML 2 garing 3 2018 atas nama tergugat sudah sah. Poin pertama, bahwa pada persiapan penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dan penggugatannya tertanggal 24 September 2018 dan perkara pun nomor 118 garing D garing 2018 garing PT1 Kendari kecuali yang diakui tegas oleh tergugat. Poin 2 dan selanjutnya yang telah dibacakan dalam eksepsi. Poin pertama, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya menolak. Poin 2, menolak dan setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 3, menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas. Poin 4, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Dalam pokok perkara, poin pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 2, menyatakan surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 175 garing KPU di garing Provinsi Sulawesi Tenggara garing PML 2 garing 3 garing 2018 tentang pembatalan calon kepala daerah, dalam hal ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari 2018 sah menurut hukum. Poin 3, membebankan biaya perkara kepada penggugat apabila majelis hakim yang memeriksa perkara et quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya et quo et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Baiklah, pihak tergugat setelah mendengar jawaban gugatan dari pihak tergugat, apakah Anda akan mengajukan replik? Iya yang mulia, kami yang mengajukan replik, tapi kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diajukan pihak tergugat? Tidak keberatan yang mulia. Paling berat 7 hari dari sekarang dengan tepat pada pukul 10.00, apakah ada agenda persidangan? Tidak ada agenda. Baiklah, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat. Apakah ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Bagaimana yang pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada Kamis 11 Oktober 2018 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Para pihak tidak dipanggil lagi, ketetapan adalah panggilan resmi, sidang dinyatakan ditutup. Sidang tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor 118/2018 Kendari antara pihak penggugat Gusti Munanto SIP melawan tergugat Dr. Anus Risma AS pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dinyatakan
Oktober 2018 kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Iya yang mulia. Baik, pihak tergugat silakan maju dan membawakan saran replik kepada majelis dan kepada pihak tergugat. Baik yang mulia. Baik, pihak tergugat apakah sudah siap untuk membacakan repliknya? Sudah siap yang mulia. Silakan. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, dengan ini kami sampaikan replik dalam tanggapan penggugat sebagai berikut. 1. Penggugat menolak panggilan tergugat kecuali dengan tegas diakuinya kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa penggugat tetap pada panggilan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam gugatannya. 3. Bahwa dokumen-dokumen yang langsung dinyatakan telah sesuai dengan administrasi sebagai calon wakil gubernur, sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meloloskan penggugat dalam keikutsertaannya pada pilkada 2018. 3. Bahwa penggugat dalam hal ini mengajukan diri pada pilkada 2018 atas hasil musyawarah partai politik pengusungnya yaitu Partai Harapan Pemuda atau PHP, sehingga berdasarkan tersebut kemudian mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan itu kalimat 1. Mengajukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak eksepsi penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini subsidiar atau apabila mendesak yang disampaikan pada aku dan pendapat lain mohon putusan yang bisa diambilnya. Aku Ebono hormat kami kuasa hukum penggugat. Baik, setelah mendengarkan replik dari tergugat, apakah pihak tergugat ingin mengajukan repliknya? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik tetapi kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah keberatan dengan waktu yang telah diajukan tergugat? Tidak keberatan yang mulia. Baik, Panitra, terdengar dari sekarang mengajukan hari Kamis tanggal 18 Oktober 2020. Pada pukul 10, apakah ada tidak ada ya? Baik, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Bagaimana yang pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Panitra? Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 18 Oktober 2018 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada para pihak yang dipanggil lagi ke tempat penolakan resmi, sidang dinyatakan ditutup. Sidang tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor 118/3/2018 Kendari yang telah pihak tergugat Gusti Muhammad SIP melawan tergugat Dr. Agus Risma ASS pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara pada persidangan lalu, kepada pihak tergugat apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, pihak tergugat silakan maju dan bawakan salinan repliknya kepada majelis dan kepada pihak tergugat. Baik yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dan ini mengajukan duplik atas replik para penggugat yaitu sebagai berikut. Poin pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam hal ini dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat.
Untuk seluruhnya, poin 2 menolak atas setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 3 menyatakan bahwa gugatan penggugat sudah tidak jelas. Poin 3 dalam pokok perkara. Poin pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 2 menyatakan surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 165 garing KPU Provinsi Sulawesi Tenggara garing PMM garing 2018 tentang pembatalan calon kepala daerah dalam hal ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari 2018 sah menurut hukum. Poin 3 membebankan biaya perkara kepada penggugat apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian duplik ini kami ajukan atas perhatiannya dan berkenan majelis hakim pemeriksa perkara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah jawab-menjawab sudah selesai, selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, apakah sudah siap untuk mengajukan alat bukti, surat dan saksinya? Yang mulia pada persidangan ini, kami sudah mempersiapkan alat bukti berupa surat dan saksi. Untuk itu kami memberikan waktu 7 hari memeriksakan yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat atau kuasa hukumnya? Apakah sudah siap dengan mengajukan alat bukti, surat dan saksinya? Begitu juga dengan kami yang mulia pada persidangan ini kami belum mempersiapkan alat bukti berupa surat dan saksi. Untuk itu kami memohon diberi waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baiklah, penitra, hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 tepat pada pukul 00.00 tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada Kamis 25 Oktober 2018 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembuktian dari para pihak. Kepada para pihak tidak dipanggil lagi ketetapan adalah panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor 118/2018 antara pihak penggugat Gusti Munanto SIP melawan tergugat Dr. Andrus Risma SS pada hari Kamis tanggal 25 Oktober dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 Oktober 2018 yang lalu, maka agenda hari ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen serta saksi-saksi. Kepada pihak penggugat dan tergugat agar menyerahkan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari para pihak telah selesai. Untuk itu sidang dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yaitu mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan ini. Kepada pihak penggugat, apakah Anda akan menghadirkan alat bukti lain? Iya yang mulia. Kami menghadirkan seorang saksi dan seorang ahli yang mulia. Oh, satu orang saksi dan satu orang ahli. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan panggilkan saksi dan ahlinya. Baik yang mulia. Saksi dan ahli silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Saksi dan ahli sudah siap.
persidangan pada hari ini? Siapa yang mulia? Yang mana saksi, yang mana ahli? Saya sebagai saksi yang mulia. Saya sebagai ahli yang mulia. Ahli dan saksi ya. Baik, kepada saksi dan ahli, majelis akan memeriksa identitas dari saudara saksi dan ahli terlebih dahulu. Kepada saudara saksi dan ahli, silakan maju dan bawakan kartu identitas serta CV saudara pada majelis. Baik yang mulia. Baik, silakan kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Majelis akan membacakan identitas saudara saksi, mohon didengarkan. Jika ada yang keliru, mohon dikoreksi ya. Baik yang mulia. Nama Saifullah Abidin SHMH, tempat tanggal lahir Polindaha 23 Oktober 1983, alamat Jalan Belibis, Kecamatan Kampung, Kota Kendari, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, pendidikan secara tambah. Apakah benar ini identitas saudara? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas saudara ahli terlebih dahulu. Mohon didengarkan ya. Kalau ada yang keliru, mohon dikoreksi. Baik yang mulia. Nama Prof. Dr. Ando Srimbalawa SHMH, tempat tanggal lahir Ladomi 12 Maret 1989, alamat Jalan Lepo-Lepo, Kota Kendari, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah benar ini identitas saudara? Benar yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum sumpahnya diambil, apakah saksi memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan kepada pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara ahli, sebelum sumpahnya diambil, apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan kepada pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, para saksi, silakan maju ke depan. Saudara saksi, di sini Anda diwajibkan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudara saksi, silakan berdiri dan mengarah kepada hakim anggota 1 untuk diambil sumpahnya. Kepada Romawi mohon dibantu. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, karena saudara saksi beragama Islam, maka silakan memberikan sumpah bersejarah Islam. Silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan dimulai. Terima kasih. Baik, kepada saudara ahli, di sini Anda diwajibkan juga untuk diambil sumpahnya. Kepada saudara ahli, silakan berdiri dan mengarah kepada hakim anggota 1 untuk diambil sumpahnya. Namanya apa? Mohon dibantu. Baik, karena saudara saksi yang beragama Islam, maka saya akan memberikan sumpah secara Islam. Silakan ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Baik, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan saksi akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian saya berdasarkan keahlian saya dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya. dengan benar dan tidak benar sebenarnya. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, karena saudara saksi dan ahli sudah diambil sumpahnya, sekarang saudara saksi dan ahli bisa menyampaikan keterangan kepada majelis ya. Yang pertama, majelis akan mendengarkan dulu keterangan dari saudara saksi. Kepada saudara ahli, silakan kembali dan keluar dari ruang persidangan. Nanti panitia akan memanggil kembali Anda ke dalam persidangan ini. Silakan. Baik yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, apa tugas dan wewenang saudara saksi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Baik, terima kasih yang mulia. Jadi definisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia itu
pihak penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tentang SK yang telah dikeluarkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia tentang pengawasan kegiatan pemuda? Ya Bu, saya diketahui. Jadi Partai Harapan Pemuda ini berdasarkan surat keputusan di Kemenkumham Republik Indonesia ialah telah benar bahwasannya memiliki dasar hukum yang sah bahwa seluruh kepengurusan partai ini itu sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah saudara melihat sendiri suatu keputusan itu? Ya Bu, memang saya sudah melihat sendiri keputusan tersebut yang dikirim dari kantor Kemenkumham Republik Indonesia ke kantor Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi, menjadi bersaksi sebagai pegawai Kemenkumham Republik Indonesia, bagaimana keabsahan dari suatu keputusan itu? Jadi Bu, menurut saya keputusan tersebut sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar hukum atau dengan bagi partai politik yang bersangkutan untuk melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan. Terima kasih. Kami cukup, Yang Mulia. Baik. Selanjutnya, majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Baik Yang Mulia, saudara saksi, di sini saudara tahu kan kalau Partai Harapan Pemuda memiliki dualisme kepengurusan? Iya Pak, saya mengetahui. Lalu jika memang Partai Harapan Pemuda di sini terlibat dualisme, bagaimana pengakuan kepengurusan partai yang diakui secara hukum? Jadi begini Pak, menurut saya memang ada partai yang terlibat dualisme kepengurusan, maka menurut undang-undang yang berlaku harus diselesaikan oleh partai secara legal. Jadi melalui jalur pengadilan atau dibawa ke Kemenkumham untuk melihat dan mengetahui kepengurusan partai mana yang ada sah. Berikan cukup Yang Mulia. Baik. Dengan demikian keterangan dari saudara saksi sudah selesai. Saudara saksi dapat kembali mengambil kartu identitas kepada majelis dan dapat keluar dari ruangan persidangan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, panitera, silakan panggilkan ahli dari pihak penggugat. Ahli dari pihak penggugat, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan dulu. Baik Yang Mulia. Baik, saudara ahli telah siap untuk menyampaikan keterangannya ya. Ya Yang Mulia. Baik, saudara ahli, apa profesi saudara? Jadi profesi saya saat ini saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Mulia Yang Mulia. Jadi, saudara sudah berapa kali dijadikan ahli di dalam persidangan? Saya jadi ahli dalam persidangan itu kurang lebih 15 kali Yang Mulia. Selanjutnya, majelis memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan pertanyaan kepada saksi ahli. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, bisa saudara jelaskan bagaimana pandangan saudara mengenai partai politik yang terlibat dualisme kepengurusan? Jadi Bu, belakangan ini kepengurusan ganda kembali menerpa partai politik elit. Partai saling menggelar muktamar atau musyawarah versi masing-masing kubu yang ujung-ujungnya merebut kursi kepengurusan baik tingkat umum maupun personalia partai. Yang menjadi masing-masing muktamar atau musyawarah menyusun kepengurusan dan mengklaim susunan kepengurusan mereka yang paling sah. Yang kedua, apalagi dalam undang-undang partai politik ada ketentuan setiap partai politik harus mendaftarkan akta kepengurusannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, sehingga jika ada perselisihan dalam tubuh partai politik lalu kemudian terjadi dualisme atau kepengurusan dan kepemimpinan dalamnya, maka perlu diselesaikan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Baik, lalu apabila ada partai politik yang memang dalam kepengurusan mengalami dualisme kepengurusan di tingkat nasional, namun salah satu kubu kepengurusan tidak memiliki surat keputusan Kemenkumham yang menyatakan partai politik yang dianggap sah oleh hukum, kemudian kepengurusan di tingkat daerah tersebut maju dalam pilkada dengan mengusung perwakilan perilaku kepala daerah pada tersebut, apakah ini menyalahi aturan persetujuan dalam semua kepala daerah? Jadi dalam hal seperti itu, akibat adanya dualisme kongres tersebut yang kemudian melahirkan kepengurusan ganda di tubuh partai, masing-masing kubu mengklaim mereka yang paling sah, paling sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dan paling legitimate.
Yang kedua, terkait kepengurusan partai politik memiliki kepengurusan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta sampai tingkat desa atau kelurahan. Prinsipnya, kepengurusan partai di tiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah sesuai AD atau ART partai. Yang ketiga, jika terdapat keberatan dari anggota atau pihak internal partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan selama proses sengketa di pengadilan atau gugatan PTW, kepengurusan yang sah berdasar pada surat keputusan Kemenkumham. Oleh karena itu, kepengurusan partai di tingkat daerah yang maju dalam pilkada dengan mengusung perwakilan kepala daerah kader partai tersebut telah memenuhi prosedur administrasi dalam pencalonan kepala daerah, sebab telah memiliki legitimasi kepengurusan partai, yakni surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Baik, apakah putusan pengadilan baik pengadilan dan media kasasi PTU dan Komisaris Kemenkumham sudah melegitimasi bahwa pengurusan yang dimenangkan dalam putusan tersebut sah dan berhak digunakan semua rimbuan protokol? Jadi Bu, sebagai negara hukum, ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai subjektur selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya adalah sah dan legitimate. Yang kedua, jika sudah ada putusan Menteri Hukum atau ke pengadilan, maka kepengurusan ganda sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Lanjutkan Ibu yang mulia. Baik, selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada ahli. Baik, yang mulia. Saudara ahli, bagaimana mendapat dualisme dalam kepengurusan partai dalam pemilihan kepala daerah? Jadi Pak, dampak dualisme kepengurusan partai dapat mengakibatkan tidak ada kepastian hukum terhadap kepengurusan DPT partai sendiri, dan dampak juga terhadap pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan. Dualisme kepengurusan ini dapat mengakibatkan daya dari partai ada yang tidak dapat maju menjadi kandidat dalam pilkada serentak. Yang kedua, berdasarkan PKPU bahwa partai yang bersengketa yang belum memiliki keputusan inkrah, maka calon harus mengantongi surat rekomendasi dari kedua kubu. Apabila calon hanya mendapat surat rekomendasi dari satu kubu, maka pendaftaran tidak akan diterima oleh KPU. Kali-kali cukup, yang mulia. Baik, kepada para pihak, majelis ingatkan untuk mencantumkan pernyataannya pada kesimpulannya agar majelis hakim dapat mempertimbangkannya kepada putusan akhir nanti. Baik, dengan demikian keterangan dari saudara ahli telah cukup, dan untuk saudara ahli dapat meninggalkan ruangan persidangan. Sebelumnya saudara ahli mengambil kartu identitas serta CV saudara terlebih dahulu kepada majelis. Silakan. Baik, kepada pihak tergugat, apakah Anda akan mengajukan alat bukti lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, bagaimana yang pihak tergugat? Apakah Anda sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap, yang mulia. Kami menghadirkan satu orang saksi dan satu orang ahli, yang mulia. Satu orang saksi dan satu orang ahli. Apakah sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Baik, silakan panggilkan saksi dan ahlinya. Baik, yang mulia. Saksi dan ahli silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saksi dan ahli silakan duduk. Terima kasih, yang mulia. Baik, saudara saksi dan ahli sudah siap ya melakukan persidangan pada hari ini. Siap, yang mulia. Yang mana saksi, yang mana ahli? Saya sebagai saksi, yang mulia. Saya sebagai ahli, yang mulia. Baik, ahli dan saksi ya. Kepada para saksi dan ahli, majelis akan memeriksa identitas dari saudara saksi dan ahli terlebih dahulu. Kepada saudara saksi dan ahli, silakan maju dan bawakan kartu identitas serta CV saudara kepada majelis. Baik, yang mulia. Silakan berkenan. Terima kasih. Baik, saudara saksi, majelis akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu ya. Majelis akan membacakan identitas saudara saksi. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ya. Baik, yang mulia. Nama Fulan.
tidak benar yang mulia. Baiklah, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas saudara ahli. Majelis akan membacakan identitas saudara ahli. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ya. Ya, yang mulia. Baik, nama Laude Muhammad Al-Qidir SH Al-Mum. Tempat tanggal lahir umumnya 10 Desember 1991. Alamat Jalan Banten, Kecamatan Mukolol, Kota Kendari. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Maka benar ini identitas saudara? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, sebelum sumpahnya diambil, apakah saksi memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan kepada pihak terduga? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, di sini Anda diwajibkan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudara saksi, silakan maju dan berdiri di depan hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Terima jawab mohon dibantu. Baik, karena saudara beragama Islam, maka saya akan memberikan sumpah secara Islam. Silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali. Terima kasih. Baik, kepada saudara ahli, di sini Anda diwajibkan diambil sumpahnya ya. Kepada saudara ahli, silakan berdiri dan menghadap kepada hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Sebagai jawab mohon dibantu. Baik, karena saudara ahli beragama Islam, maka saya akan memberikan sumpah secara Islam. Silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian saya akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian saya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat. Baik. Baik, karena saudara saksi dan ahli sudah diambil sumpahnya, sekarang saudara saksi dan ahli sudah bisa menyampaikan keterangannya ya. Yang pertama, majelis akan mendengarkan dulu keterangan dari saudara saksi. Jadi untuk saudara ahli silakan keluar dari ruang persidangan, nanti panitera akan memanggil kembali. Silakan. Baik. Kepada saudara saksi, bisa saudara sebutkan apa dan tugas pimpinan saudara di Bawaslu? Baik yang mulia, mengenai tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, antara lain: 1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. 2. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. 3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. 4. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan serta merekomendasikannya kepada yang berwenang. 5. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Baik, selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan. Baik, yang mulia. Saudara saksi, ini menurut saudara berdasarkan apa sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara membatalkan pencalonan gubernur dan wakil gubernur dari kadek Partai Harapan Pemuda? Jadi Pak, di sini setahu saya Bawaslu Sutra mengeluarkan surat keputusan yang kemudian dikirim kepada KPU untuk membatalkan pencalonan gubernur dan wakil gubernur dari kader Partai Harapan Pemuda. Itu karena setelah Bawaslu melakukan penelitian dan pemeriksaan, ternyata Partai Harapan Pemuda memiliki dualisme kepengurusan yang hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang KPU. Apabila ada kader partai yang maju dalam pemilihan kepala daerah, umum partainya terlibat dualisme kepengurusan. Jadi di sini yang melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai dualisme kepengurusan partai adalah Bawaslu kan, yang kemudian diberikan kepada pihak KPU untuk ditindaklanjuti. Iya benar Pak. Jadi karena hal tersebut merupakan
merupakan salah satu kewenangan dari Bawaslu. Jadi Bawaslu lah yang melakukan pemeriksaan yang kemudian hasilnya diberikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti, Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh KPU dalam mengeluarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pencabutan pembatalan calon kepala daerah terhadap Partai Harapan Pemuda pada Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kendari 2018, apakah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku? Iya, Pak. Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kami cukup yang mulia. Baik, selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, berdasarkan apa sehingga saudara mengatakan bahwa Partai Harapan Pemuda memiliki kepengurusan pluralisme? Jadi itu berdasarkan hasil pemeriksaan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur. Lalu apakah saudara ikut melakukan pemeriksaan terhadap Partai Harapan Pemuda juga? Kalau pemeriksaan tersebut saya tidak melakukan pemeriksaan, tetapi dilakukan oleh beberapa orang yang memang ditugaskan untuk itu. Oh, jadi saudara tidak melihat anak pengawasan wanita itu ya? Iya, benar. Baik, terima kasih. Dari cukup yang mulia. Baik, dengan demikian keterangan dari saudara saksi sudah selesai ya. Saudara saksi dapat mengambil kartu identitas serta SIM saudara terdapat ke hadapan majelis. Kemudian silakan keluar dari ruangan persidangan. Baik, yang mulia. Silakan. Terima kasih, yang mulia. Baik, panitia, silakan panggilkan saudara ahli dari pihak tergugat. Ahli dari pihak tergugat, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan. Baik, saudara ahli siap untuk menyampaikan keterangannya. Siap yang mulia. Baik, saudara Ali. Berdasarkan apa sehingga Bawaslu kemudian melakukan pengkajian dan penelitian atas pelaksanaan pemilu? Jadi yang mulia, Bawaslu melakukan fungsi dan kewenangannya untuk kemudian melakukan pengajian dan penelitian atas pelaksanaan pemilu apabila diduga ada pelanggaran dalam tahapan prosedur administrasi maupun dalam pelaksanaan proses pemilu itu sendiri, baik dari hasil temuan Bawaslu sendiri atau hasil laporan yang ada untuk kemudian ditindaklanjuti. Baik, selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada ahli. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, apa partai politik yang terlibat dalam pluralisme kepengurusan dapat pengajuan pendaftaran kepala daerah? Dalam hal ini, parpol harus menyelesaikan dualisme kepengurusan dan kepemimpinannya sebelum masa pendaftaran kepala daerah. Sebab dikhawatirkan satu parpol mengajukan 2 calon kepala daerah versi masing-masing. Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat dalam hal ini bisa jadi menolak pencalonan tersebut. Bila KPU menolak pendaftaran calon kepala daerah dari parpol yang sedang konflik, maka sengketa proses pemilihan kepala daerah akan dilayangkan ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten atau Kota. Lalu kemudian jika hal demikian terjadi, apakah sudah benar KPU dalam hal ini mengeluarkan surat keputusan pembatalan pencalonan kepala daerah yang partai pengusungnya terlibat dualisme pengurusan? Iya, hal tersebut sudah benar untuk dilakukan karena jika tetap untuk dibiarkan dan tetap dilakukan, hal ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara ahli. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tadi Bapak menyatakan bahwa jajaran berbagai
kepengurusan, yaitu bahwa partai politik yang berhak mencalonkan pasangan kepala daerah adalah partai politik yang kepengurusannya disahkan melalui SK Menkumham. Menurut Undang-Undang Parpol, keabsahan kepengurusan partai politik ditentukan oleh surat keputusan Menkumham. SK Menteri tersebut diterbitkan hanya untuk satu kepengurusan yang dianggap sah menurut ADART masing-masing partai politik. Baik, kepada para pihak majelis mengingatkan untuk mencantumkan pernyataannya kepada kesimpulannya agar majelis hakim dapat mempertimbangkannya pada putusan akhir nanti. Dengan demikian, keterangan dari saudara ahli telah cukup. Saudara ahli dapat meninggalkan ruangan persidangan. Namun sebelumnya saudara ahli silakan ambil kartu identitas serta CV saudara terlebih dahulu ke majelis. Baik, para pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti lainnya? Ada yang mulia. Baik, setelah pembuktian dari para pihak telah selesai, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulannya. Kepada para pihak penggugat, apakah telah siap dengan kesimpulannya? Belum siap yang mulia, kami minta waktu untuk menyiapkannya. Bagaimana dengan pihak tergugat? Begitu juga dengan kami yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya yang mulia. Baik, Panitra, 7 hari dari sekarang. Hari Kamis tanggal 1 November 2018 Jam 10.00 laporan tidak ada yang mulia. Baik. Sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda kesimpulan persidangan dari para pihak. Kepada para pihak tidak dipanggil lagi ketetapan laporan resmi. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor 118/G/2018 antara pihak penuntut Gusti Munoto SIP melawan tergugat Dr. Agus Risma SOS pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara pada tanggal 25 November 2018 yang lalu, maka agenda hari ini adalah pemeriksaan kesimpulan. Baik, para pihak tergugat apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan maju dan bawakan sarananya kepada majelis. Baik yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Silakan maju dan bawakan kepada majelis. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Baiklah, semua kesimpulan dari para pihak telah diserahkan kepada persidangan. Selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun majelis membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi, Panitra, 7 hari ke depan. Hari Kamis tanggal 8 November 2018 yang mulia. Baik, Tidak ada yang mulia. baik. Sebelumnya majelis hakim menutup persidangan pada hari ini. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada Kamis 18 November 2018 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan putusan akhir
nomor 118 Tum J garing 2018 garing Ketawan Kendari antara pihak penggugat Gusti Munanto SID melawan tergugat Dr. Andus Risma A.S.S. pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, berdasarkan berita acara sidang tanggal 1 November 2018 yang lalu, maka agenda hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Baik, dengan bacaan putusan dibacakan oleh hakim nomor 1. Silakan. Saudara terdakwa diharap mendengarkan putusan yang akan dibacakan oleh hakim. Putusan akhir nomor register perkara 118/G/2018 Kendari demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Identitas penggugat dan tergugat yang telah dibacakan. Duduk perkara menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan nomor register 121/Kendari/9/2018 mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Objek gugatan: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 175/KPU/Provinsi Sulawesi Tenggara/PML 2/3/2018 tentang pembatalan calon kepala daerah dalam hal ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara pada pemilu kada Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari 2018. Legal standing: 1. Bahwa penggugat pada tanggal 17 Juli 2018 telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilu kada 2018 mendatang dengan menyertakan dokumen administrasi persyaratan pencalonan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Poin 2 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Posita alasan permohon. Poin pertama, bahwa keputusan tergugat nomor 175/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan PML 2/3/2018 yang dibuat pada tanggal 19 September 2018 telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut. Poin 2 dan 3 dianggap telah dibacakan. Posita Fundamentum Patendi. Poin 1. Bahwa keputusan tergugat nomor 175/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara PML 3/2018 yang dibuat pada tanggal 19 September 2018 telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut. Poin 2 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, pembacaan putusan dilanjutkan oleh Saudara Arjun selaku hakim ketua. Hakim Ahmad Darul. 1. Fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 07/A1801 tahun 2015. Poin 2 dan 3 dianggap telah dibacakan. Bukti-bukti surat penggugat intervensi. 1. Fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia nomor 07/A1801 tahun 2015. Poin 2 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi gugatan penggugat obskur libel, kabur dan tidak jelas. 1. Bahwa dalam posita atau fundamentum petendi, meskipun gugatan penggugat diajukan masuk dalam tenggang waktu yang sesuai dengan syarat diajukannya gugatan oleh penggugat, namun jika melihat objek sengketa di sini yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau usaha negara berwenang, yaitu tergugat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
yang mana menurut tergugat dalam hal ini apa yang telah dilakukan adalah tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga berwenang untuk mengeluarkan SK tersebut. Poin 2 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang tak benar. 1. Bahwa dalil yang diungkapkan oleh penggugat tersebut tidaklah berdasarkan pada ketentuan hukum positif. Selanjutnya poin 2 dan 3 dengan dibacakan. Dalam pokok perkara bahwa dikeluarkannya surat keputusan nomor 175 garing KPU Provinsi Tenggara garing PML garing 3 garing 2018 atas nama tergugat sudah sah. 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 September 2018 dalam perkara Tun nomor 118 garing G garing 2018 garing Petiwan Kendari. Poin 2 dan selanjutnya dapat dibacakan. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Poin 2 dan selanjutnya dapat dibacakan. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat dan gugatan penggugat intervensi 2 untuk seluruhnya. Poin selanjutnya dapat dibacakan. Baik, pertimbangan hukum menimbang bahwa suatu keputusan negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum lagi majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan atau usaha negara yang menjadi sengketa. Menimbang bahwa para penggugat adalah dalam posisi gugatnya mendalilkan pada bahwa tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa dikarenakan berdasarkan pasal 10A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 penggugat telah memenuhi syarat administrasi dan prosedural dan juga telah memiliki surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum lainnya dan yang berkaitan, mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat itulah untuk seluruhnya dalam pokok sengketa perkara, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tidak sah keputusan atau usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 175 garing KPU Provinsi Sulawesi Tenggara garing PML 2 garing 3 garing 2018 tentang pembatalan calon kepala daerah dalam hal ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara pada pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari 2018. 3. Mewajibkan kepala tergugat untuk mencabut keputusan atau usaha negara yang diterbitkan berupa surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 175 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara garing 2 garing 3 garing 2018 tentang pembatalan calon kepala daerah dalam hal ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara Kota Kendari 2018 menyatakan penggugat untuk dapat turut serta dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara 2018 menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.208.000. Demikian putusan dalam perkara ini. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Kota Kendari hari Kamis tanggal 9 November 2018 oleh saya Munawar SHMH selaku Hakim Ketua, Alfian SHMH selaku Hakim Anggota, Arjun SHMH selaku Hakim Anggota kedua, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum pada hari ini juga. Oleh karena itu majelis didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh saudara John Muhammad SH selaku panitera pengganti pada pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Sekian untuk putusan akhir pada perkara ini. Baiklah, dengan demikian sidang tingkat pertama pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang memeriksa perkara Tata
Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.